Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, bertemu lagi dengan saya bersama Perlindungan MPDI. Kita pada kesempatan kali ini akan membicarakan tentang masalah dan judul penelitian, yaitu masalah dan judul penelitian. Pembahasan ini sangat penting sobat, bahwa hal ini dapat menuntun kita memudahkan menyelesaikan penelitian skripsi kita. Berikut ini contoh masalah dan judul penelitiannya. Yang pertama sobat, yaitu masalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini ada dua jenis, deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Penelitian jenis ini hanya mempersoalkan satu variabel saja tanpa menghubungkan dengan variabel lainnya. Artinya, yaitu tidak ada variabel X maupun variabel Y. Contohnya adalah yaitu kinerja guru SMP di Kecamatan Sukajadi tahun 2015. Jadi penelitian ini hanya satu variabel saja, yaitu kinerja guru saja. Ini tidak ada menghubungkan dengan yang lain. Contohnya pada penelitian PTK yang hanya satu variabel di sini adalah upaya meningkatkan hasil belajar mengarang pada mata pelajaran bahasa Indonesia yang menggunakan metode pembelajaran karya wisata kelas 4 STIT Nursalam. Jadi di sini hanya satu variabel saja sobat, yaitu meningkatkan di sini meningkatkan hasil belajar mengarang pada bahasa Indonesia menggunakan metode karya wisata. Itu saja satu variabel. Jadi sini tidak ada menghubungkan, tidak ada variabel X maupun Y. Kemudian contoh yang kedua sobat, yaitu masalah penelitian hubungan. Penelitian ini mempersoalkan hubungan dua variabel atau lebih dalam satu kelompok. Bisa X-nya 2, bisa X-nya 3 dan sebagainya, atau X1, Y-nya ada berapa buah. Contohnya X1, Y1 contohnya. Misalnya hubungan di sini. Korelasi antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Pekanbaru tahun 2015. Di sini korelasi sejajar. Atau bahasa kitanya hubungan. Hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi. Apa hubungannya? Yaitu antara motivasi belajar ini adalah variabel X dan prestasi belajar sebagai variabel ini. Jadi ini apa hubungannya gitu. Contoh yang kedua adalah korelasi atau hubungan sebab akibat. Korelasi ini biasanya hubungan kata pengaruh di sini. Yaitu diantaranya adalah pengaruh X dan Y. Contohnya adalah pengaruh motivasi belajar dan minat siswa terhadap prestasi belajar pendidikan agama Islam di SMA 2 Kecamatan Pamirsakaki tahun 2015. Inilah contohnya. Jadi motivasi belajar ini adalah variabel X-nya, minat belajar siswa adalah variabel Y-nya. Jadi ingin mengetahui apakah ada pengaruh. Makanya nanti hipotesisnya atau hipotesis kerjanya itu adalah ada pengaruh motivasi belajar terhadap minat siswa terhadap prestasi belajar pendidikan agama Islam. Sobat semua, kemudian yang ketiga adalah masalah penelitian perbandingan atau komparasi. Penelitian ini, perbandingan adalah untuk membandingkan dua atau lebih kelompok dalam satu variabel. Contohnya adalah studi komparasi antara prestasi belajar antara siswa yang belajar dari desa dan kota di Riau tahun 2014. Artinya ini satu variabel ini dibanding-bandingkan. Membandingkannya bagaimana? Prestasi belajar apakah ada bedanya antara siswa yang berada di kota
maupun yang berada di desa. Ini perbandingan namanya. Sobat semuanya, menurut Suharsimi Arikunto, judul penelitian lengkap itu diharapkan mencakup ada 5 sini. Supaya judul kita itu lengkap tidak kurang, pertama harus ada sifat dari penelitiannya apa. Nah, yang kedua adalah objek yang diteliti itu apa. Yang ketiga, subjek penelitiannya apa. Yang keempat, lokasi atau daerah penelitian di mana. Yang kelima, tahun atau waktu terjadinya peristiwa. Ini paling lengkap ini. Nah, ini kita buat contohnya dulu. Nah, contohnya adalah pengaruh motivasi belajar dan minat siswa terhadap prestasi belajar pendidikan agama Islam pada siswa SMAN kelas 11 Sekota Pekanbaru tahun 2015. Coba kita analisis di sini. Pertama, mana sifat atau jenis penelitian? Nah, sifat jenis penelitian ini pengaruh. Nah, kita lihat sebelumnya bahwa penelitian ini adalah merupakan penelitian korelasi. Nah, yaitu penelitian korelasi. Nah, kita lihat sebelumnya. Coba kita kembali. Yaitu poinnya yang nomor 2. Nah, ini. Yaitu adalah korelasi sebab akibat namanya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Kemudian, motivasi belajar dan minat siswa terhadap prestasi belajar pendidikan Islam itu adalah objek penelitiannya. Jadi objek penelitian ini nih, motivasi belajar dan minat belajar siswa pendidikan agama Islam. Nah, inilah objeknya, sasaran yang kita teliti ini. Nah, ini dia. Nah. Kemudian pelajar siswa SMA itu adalah subjek penelitian, bukan objek, tapi subjek. Kemudian kota Pekanbaru atau sekota Pekanbaru ini adalah merupakan lokasi penelitian. Sedangkan tahun 2015 merupakan tahun terjadinya peristiwa. Jadi judul ini adalah merupakan sudah lengkap sesuai dengan ada sifatnya, jenis penelitiannya, ada objeknya, ada subjeknya, ada lokasi penelitiannya, dan tahun terjadi penelitiannya. Beginilah sobat yang saya sampaikan, mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.